PSSI mencopot pelatih Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana nasib timnas nanti? Kami akan bahas bersama wartawan harian Kompas Iksan Mahar dan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang semuanya. Suaranya masih di mute kayaknya. Bung Iksan, Bung Gita, selamat petang. Oke kok, selamat siang. Selamat petang di sini. Oke. Petang, Mas Indi. Saya mau ke Bung Iksan dulu. Bung Iksan, kan pencopotan STI ini cukup bikin ramai di media sosial, ada pro dan juga kontra. Tapi sebenarnya menurut pencermatan Anda di lapangan, pengaruh pencopotan STI di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia seberapa besar sih? Iya, kalau kita bisa melihat antara di luar skuad dan di dalam skuad, di luar skuad tentu sangat riuh sekali proses dari pencopotan yang bisa dikatakan mendadak karena kita melihat kontroversi dari sejak Piala AFF kemarin, terus sampai akhirnya pencopotan kemarin relatif berjalan hanya sekitar 3 pekan gitu kan. Dan banyak orang menilai bahwa hasil AFF kemarin itu menjadi landasan Pak Erick Thohir dan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Shin yang sebenarnya baru berakhir pada tahun 2027 nanti. Tapi kalau di dalam internal sendiri saya justru melihat ini adalah angin segar baru bagi skuad, terutama karena kita tahu yang pernah saya juga tulis sejak November kemarin bahwa sudah mulai ada friksi dan adanya kerenggangan hubungan antara Coach Shin dengan sejumlah pemain, terutama pemain-pemain diaspora yang datang dalam setahun terakhir di timnas, yang itu pun didasari oleh pola komunikasi yang tidak berjalan dua arah di antara para pemain dan Coach Shin, yang akhirnya membuat para pemain tidak nyaman di dalam skuad. Di satu sisi juga bagi para pemain yang sejauh ini sudah di blacklist oleh Coach Shin, misalkan kita bisa ambil contoh misalkan Elkan Bagot atau Sadil Ramdhani, bahkan pemain penyerang berbakat kita seperti Ramadan Sananta dan Jens Raven, itu mereka akhirnya punya peluang untuk bisa masuk dan reguler main di timnas dengan pelatih baru nanti. Jadi sebenarnya ada pro dan kontra, ya kontra ada di eksternal dari skuad timnas, tapi justru di internal ini meskipun ada beberapa pemain yang kecewa dengan Coach Shin akhirnya nggak bisa bergabung di bulan Maret nanti, tapi ada juga angin segar dan beberapa pemain, ada pemain yang juga sudah saya hubungi, pemain diaspora yang dia bahkan sudah mendengar juga siapa calon pengganti nanti dan berkata juga sudah tidak sabar akan bermain dan bergabung dengan timnas pada bulan Maret nanti melawan Australia dan juga melawan Bahrain. Oke, kalau dari Bung Gita, kan tadi kalau kata Bung Iksan, ini cukup jadi angin segar sebenarnya dari internal timnas sendiri. Kalau menurut Anda, tapi pencopotan STY di tengah menuju bulan Maret dan juga Juni, seberapa besar? Kalau harus jujur sebenarnya agak riskan ya, karena kita hanya menyisakan 4 pertandingan dan secara on track itu kan kita mendapatkan 6 poin sekarang. Kita ada di urutan ketiga, artinya masih sesuai dengan target yang diberikan, bahwa kita bisa lolos lewat putaran keempat. Kalau di urutan ketiga itu kan kita akan masuk ke ronde keempat kalau misalnya ini sudah berakhir kualifikasinya. Jadi saya pikir juga agak riskan dengan hanya menyisakan 4 pertandingan. Oke, memang ada waktu 2 bulan untuk persiapan. Tapi kalau kita sama-sama tahu tim nasional itu kan persiapannya tidak 2 bulan, hanya 4 sampai 5 hari. Jadi pelatih baru atau apapun nanti harus bersiap-siap dalam 4-5 hari di antara tanggal setelah weekend di mana liga berakhir di tanggal 10 Maret, kemudian menuju masuk ke FIFA Matchday di tanggal 20 Maret. Jadi tidak banyak waktu persiapannya. Jadi ya saya pikir memang sangat riskan. Tapi kalau tadi Iksan bilang bahwa ada angin segar, iya, ini kesempatan untuk beberapa pemain yang tidak terpanggil oleh STY untuk bisa nantinya dipanggil kalau dipanggil. Tapi kan kita juga tidak bisa berandai-andai bahwa pelatih yang baru ini dengan target untuk meloloskan kita ke Piala Dunia akan mencoba untuk pemain yang tidak dia kenal. Dia pasti akan memainkan pemain-pemain yang nantinya dia kenal. Artinya kalau ini pelatih dari Eropa, apalagi dari Belanda, dia akan memakai pemain-pemain ya yang sudah tersedia karena rata-rata adalah pemain diaspora yang sudah ada darah Belandanya yang sudah dia kenal selama ini. Jadi saya berpikir bahwa riskannya adalah kenapa dengan kinerja yang saya pikir juga kalaupun ada komunikasi yang kurang, kalaupun memang dianggap bahwa tidak sesuai dengan kontraknya bahwa dia harus belajar bahasa Indonesia tapi tidak dilakukannya, tapi kan secara KPI, key per key performance index dia kan dia sudah berhasil dengan segala macam target yang sudah dia lalui, kecuali AFF yang memang targetnya tidak pernah jelas ya, apakah final, apakah semifinal, apakah cukup hanya gugur di putaran grup, itu nggak jelas juga dari federasi. Jadi memang menurut saya sih agak riskan dengan masih menyisakan 4 pertandingan, bukan lamanya tapi hanya 4 pertandingan, itu kan nggak banyak, kecuali ini klub di mana klub masih ada setengah musim
itu mungkin akan bisa perbaikan jadinya. Dan juga Bung Gita, kan dengan pemilihan calon pelatih yang baru itu kan dari Belanda, dengan Ya. alasannya adalah juga biar bisa menjaga komunikasi, menguatkan komunikasi dengan pemain diaspora yang juga dari Belanda, naturalisasi dari sana. Ini cukupkah untuk memperkuat nanti timnas menuju Maret dan Juni sebenarnya? Kalau dari sisi komunikasi jelas bahwa mereka bisa berbahasa Belanda, orang Belanda juga bisa bahasa Inggris. Jadi antara dengan pemain Indonesia sendiri pelatih baru ini yang sudah disebut-sebut oleh Fabrizio Romano ya namanya. Jadi saya nggak usah menyebut si A si B lagi ya. Patrick Kluivert ini kan memang bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Tapi kan kalau kita lihat bagaimana track recordnya dia juga kurang meyakinkan ya sebagai pelatih, bukan sebagai pemain. Tapi kan biasa, sebagai pemain luar biasa, sebagai pelatih kan belum tentu luar biasa. Ini yang saya jadi agak ragu-ragu dengan segala macam persiapan yang minim seperti ini dengan target lolos ke putaran keempat setidaknya lewat 4 pertandingan. Saya mau balik lagi ke Bang Ihsan. Kalau dari Bung Ihsan sendiri, sebenarnya catatan atau rapot STY dari 2019 menangani timnas Indonesia seperti apa? Kalau saya justru menilai, misalkan kalau melihat dari track record Sinteyong seperti apa yang dikatakan tadi oleh Mas Gita juga memang sudah sangat baik. Kita dalam setahun terakhir selama 2024 kemarin mencapai tonggak baru dalam sejarah timnas kita. Misalkan kita lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kali, kita juga sampai ke babak playoff Olimpiade bahkan yang juga itu pertama kali baru dilakukan gitu kan. Ditambah lagi sebelum-sebelumnya akhirnya Coach Shin bisa membantu kita untuk lolos ke putaran final Piala Asia dalam 2 edisi beruntun 2023 dan 2027 nanti. Jadi memang kalau kita mau jujur dan melihat secara kinerja, Coach Shin memang sudah memang pantas mendapat cinta dan mendapat apresiasi besar dari publik sepak bola nasional. Tapi di sisi lain di sini tentu kita harus juga fair melihat bahwa Pak Erik dan PSSI juga tentu punya pertimbangan lain yang juga tidak hanya berdasar pada apa yang kita lihat secara kasat mata di atas lapangan, tapi tentu ada pertimbangan di luar lapangan yang itu memang tidak bisa menjadi ranah publik. Ya, itu juga yang menjadi pertimbangan itu. Jadi kalau saya melihat memang sangat disayangkan Coach Shin harus berakhir ini karena kita punya 4 pertandingan yang notabene kita punya 2 game kandang yang bisa menjadi penentu kita untuk lolos ke mencapai target lolos ke putaran keempat nanti melawan Bahrain dan Cina. Tapi dengan pertimbangan yang ada sekarang mengganti pelatih, nah itu tentu harus Pak Erik terutama harus bisa meyakinkan bahwa pelatih yang baru nanti terutama ya setelah disebutkan Padu selama ini Patrick Kluivert itu bisa benar-benar memberikan angin segar bagi performa Indonesia, terutama kalau mungkin secara taktikal dia tidak berbeda jauh dengan pelatih Belanda pada umumnya karena formasi yang telah dia pakai misalkan di Curacao atau membantu Clarence Seedorf dulu di timnas Kamerun dan juga pernah jadi pelatih juga di Curacao, timnas Curacao dengan 4-2-3-1. Jadi gaya Belanda itu yang bisa dia nanti jadi terapkan dengan pemain dengan kualitas kita yang sebenarnya kita punya pemain dengan nilai pasar nomor 7 terbaik di Asia sekarang. Jadi mungkin dengan pendekatan personal yang lebih baik yang dilakukan oleh Kluivert bisa membantu para pemain terutama seperti Kevin Dix, Alino Renders, Messi Hurst untuk bisa mengeluarkan pemain terbaik mereka yang selama ini telah mereka tampilkan di klub mereka. Tapi sebenarnya respon dari timnas, pemain-pemain timnas sendiri ketika nama Patrick Kluivert itu muncul seperti apa? Sangat positif sebenarnya Mbak Cindy, karena kita tahu pemain diaspora kita yang rata-rata lahir dan besar di Belanda mengenal sangat baik Kluivert, bagaimana track record mereka dulu, track record Kluivert bersama Ajax, track record dia bersama timnas Belanda bahkan menjadi top scorer sepanjang masa untuk timnas Belanda. Jadi sangat luar biasa respon mereka dan mereka berkata, salah satu pemain berkata bahwa dia sudah tidak sabar dan diagendakan kemungkinan besar antara akhir Januari atau awal Februari nanti Kluivert atau pelatih baru nantinya akan bertemu dengan para pemain yang berkarir di Eropa. Jadi mereka menyambut positif itu meskipun kita tahu beberapa pemain juga kecewa dengan keputusan pencopotan Coach Shin. Oke, kalau dari Bung Gita, dengan gantinya pelatih kan sangat mungkin ada ganti strategi, ganti formasi, ganti aturan. Dalam waktu yang singkat ini akan muluskah adaptasi dari keduanya, dari pelatih terhadap timnas dan juga timnas terhadap pelatih? Ya, sebagai pemain profesional mereka harus mengikuti pelatih. Itu juga kemarin saya agak heran dengan Pak Erik bahwa kita menginginkan pelatih yang bisa memimpin dan bisa mengakomodir keinginan pemain. Kan sebenarnya kebalik ya, pemain yang harus mengakomodir keinginan pelatih itu loh kalau saya melihatnya. Dan saya lihat kenapa STY selama ini dianggap kok terlalu defensif, nggak ofensif sama sekali. Padahal kita punya pemain-pemain diaspora.
Kalau melihat kekuatan para pemain diaspora yang kita punyai, emang kuatnya bertahan ya. Jay Itzes adalah yang paling tinggi nilainya dan paling tinggi klubnya bertarung di antara liga-liga Eropa yang lain. Dia ada di Venezia di Serie A. Dia kan emang kemampuan bertahannya luar biasa. Kemudian Kevin Dix juga salah satu pemain bertahan. Dia ada di Copenhagen. Juga Miss Hilgers. Jadi memang kekuatan kita itu bertahan. Dan kalau kita kan juga belum punya, oke, oleh Romeni mungkin nanti akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Tapi kan belum terbukti juga bahwa dia the real number 9 karena sebelum pindah ke Oxford pun dia lebih sebagai pemain cadangan di klubnya. Dia masuk misalnya menit ke 70 atau menit ke 80. Jadi bukan utama. Dan kita juga tidak punya kemampuan untuk klinis di depan. Jadi saya pikir kalau taktik kita ofensif, saya takutnya tidak akan bisa diterapkan dalam waktu singkat. Dan juga siapapun pelatih pelatih pengganti nanti, Kluivert ataupun siapapun, punya masalah adalah kita harus menang atau setidaknya menahan imbang Australia. Di Australia, Kluivert sendiri kalah dari Australia pada saat menangani Curaçao. Oke, tim nasional Indonesia kita ini jauh lebih hebat dari Curaçao. Mungkin hasilnya akan beda. Tapi kemudian balik lagi pada saat kita menjamu Bahrain nanti di GBK. Bahrain itu kan apa ya? Kita seperti punya dalam tanda kutip dendam terhadap Bahrain karena pertandingan pertama yang tidak pernah dirasakan oleh Kluivert tapi dirasakan oleh Sintayong. Jadi aura untuk revenge itu ada pada diri Sintayong, tidak ada dalam diri. Jadi akan apa ya? Seperti teralienasi dia dengan para pemain karena para pemain lebih berkeinginan untuk melakukan revenge dibandingkan dengan dia sendiri. Saya takutnya hal-hal seperti itu dan perubahan taktik ini yang mungkin akan bisa mengganggu dalam tempo hanya 4 sampai 5 hari yang akan diterapkan nanti pada saat dia menangani tim, pada saat tim sudah bergabung di kualifikasi Piala Dunia nanti bulan Maret. Bung Gito, tapi kalau melihat dari track record, rekam jejak dari Patrick sendiri, sebenarnya kelebihan yang akan bisa dibawa mempengaruhi timnas Indonesia apa aja? Para pemain diaspora ini adalah apa ya? Pada masa kecil mereka pasti sangat mengidolakan Patrick Kluivert karena dia adalah pemain yang bagus. Kalau melihat kelahiran para pemain-pemain seperti Jay Ize, seperti Miss Hilgers, seperti juga Kevin Dix, saya pikir mereka besar di bawah bayang-bayang ketenaran Patrick Kluivert sebagai pemain. Jadi look up terhadap Patrick Kluivert pasti sangat tinggi. Ini yang saya harapkan akan membuat mereka ingin berbuat sesuatu terhadap Patrick Kluivert. Tapi kan kita bicara bahwa dia hebat sebagai pemain, belum dia hebat sebagai pelatih. Itu yang track record sebagai pelatih itu kan bicara sendiri ya. Di luar track record dia yang juga buruk dari kehidupan pribadinya. Tapi saya nggak mau menganalisa ke arah sana. Saya lebih ke arah bahwa dia juga dipecat pada saat menangani timnas Turki. Hanya 6 pertandingan pada saat dia menangani interim untuk Curaçao. Di term keduanya dia bersama Curaçao. Hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hal-hal seperti ini yang agak mempengaruhi, jadi overthinking saya juga apakah ini akan bisa untuk menangani timnas. Tapi saya percaya bahwa Jay Izzes dan kawan-kawan punya kapasitas untuk bisa berbuat sesuatu karena mereka kan benar-benar total ya pada saat mereka sudah dinaturalisasi untuk berbuat sesuatu Oke, Bung Gita, terhadap negara. tapi kalau selain dari nama Patrick Kluivert sendiri, adakah nama-nama lain yang sebenarnya juga lebih cocok untuk menangani, membantu timnas? Yang nganggur ya, yang nganggur di Belanda kan pasti kan acuannya Belanda ya. Mungkin Giovanni van Bronckhorst bisa. Atau kalau mau yang agak lebih senior sedikit, Bert Marwijk juga bisa. Alasannya apa, Bang? Louis van Gaal sakit-sakitan ya saya dengar. Jadi saya juga nggak yakin bahwa dia akan bisa bergerak dari satu pulau ke pulau yang lain karena Indonesia ini sangat luas. Kalaupun bahkan tadi pagi ada berita bahwa Ruud Gullit mengatakan bahwa Louis van Gaal bahkan tidak akan mengambil jabatan sebagai direktur teknik mendampingi Patrick Kluivert. Jadi saya juga nggak. Kalaupun ada yang nganggur dan tidak bekerja untuk klub sekarang, mungkin Erik ten Hag ya, yang ya dia punya rekor yang bagus bersama Ajax. Dia tahu para pemain Belanda. Lupakan dia buruk berhadapan dengan pada saat dia menangani Manchester United di tahun terakhirnya. Tapi yang jelas dia punya 2 trofi bersama Manchester United. Jadi dia bisa berbuat sesuatu. Tapi apakah mungkin sampai tanggal 12 Juni nanti akan ada pergantian? Karena biasanya kalau Fabrizio Romano sudah bilang ini Patrick Kluivert, dia sudah punya data bahwa Patrick Kluivert memang sudah menandatangani kontrak atau Udah bagaimana. A1 biasanya ya. Saya juga mau nanya ke Bang Ihsan, kalau menurut Anda nama yang mungkin juga sebenarnya cukup kuat untuk dipertimbangkan jadi pelatih Indonesia selain dari Patrick Kluivert, siapa lagi sih? Ya, sebenarnya juga tadi yang disebut oleh Mas Gita kan beberapa nama kalau kita bisa melihat dari nama-nama yang nganggur sekarang ada misalnya Frank de Boer, Ronald Koeman juga bisa jadi pertimbangan, ada Erik ten Hag.
Jadi banyak-banyak friend Ricard, bahkan Ruud Gullit sendiri punya lisensi pelatih. Jadi masih banyak, ada kalau Louis van Gaal kita tahu bahwa dengan usianya sudah lebih dari 70 tahun, tidak bisa banyak bergerak. Bahkan dalam 3 game yang saya saksikan langsung di Piala Dunia 2022 kemarin di Qatar, Van Gaal sebagai pelatih kepala itu tidak pernah beranjak dari kursinya di kursi teknis bangku cadangannya Belanda. Dia hanya menugaskan Edgar Davids untuk mengatur permainan tim Belanda saat itu di Piala Dunia kemarin. Jadi memang kalau bisa dikatakan ada peringkat dan segala banyak macam. Dan kalau ditanya kenapa ada Patrick Kluivert yang justru mencuat. Nah, yang saya tahu memang pencarian nama pelatih di Eropa ini sudah dimulai oleh timnya Pak Erik itu sejak awal 2024. Jadi wajar jika Patrick Kluivert namanya mencuat dan paling calon terkuat. Kenapa? Karena Patrick Kluivert telah lowong atau telah menganggur sejak berakhir kerjasamanya dengan Adana Demirspor itu pada Desember 2023 lalu. Jadi itulah bisa menjadi satu alasan ada masa panjang pertimbangan Kluivert ini bisa menjadi calon terkuat untuk pelatih kita saat ini. Tapi meskipun Fabrizio Romano sudah mengatakan kuncinya nanti ada di tanggal 11 nanti karena belum ada penandatangan kontrak, karena penandatangan kontrak rencananya akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 11 malam nanti. Jadi sampai nanti tiba. Tapi kan kalau selain dari juga masih kosong pada saat itu meski dicari dari awal 2024, tapi kan track recordnya juga saat ini akhirnya jadi sorotan. Bisakah nanti Patrick Kluivert menjawab keraguan dari masyarakat? Nah itu dia, memang ini yang harus dia jawab itu keraguan dari masyarakat. Nah dengan bekal pemain yang ada, mungkin itu yang menjadi pertimbangan Kluivert untuk bisa menerima tawaran Pak Erik untuk melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 25 kemarin. Jadi memang kalau kita bisa melihat dari komposisi pemain Indonesia sekarang, pelatih siapapun yang ada di Belanda sekarang tentu sangat tertarik karena bisa dikatakan kita punya sekuat tanda kutip timnas Belanda mini dengan ya relatif tier 2 dan tier 3-nya dari timnas sekarang yang tersedia ada di Belanda. Jadi terkatakan memang sangat sangat menggiurkan lah bagi siapapun pelatih yang di Belanda yang saat ini sedang lowong. Tapi itu tadi Patrick Kluivert tidak punya track record untuk memahami bagaimana sepak bola Asia karena kita tahu Asia itu sangat kompleks. Kita akan melawan tim-tim misalkan contohnya seperti Australia yang bermain sangat Eropa, kemudian melawan Bahrain yang sangat Timur Tengah. Terakhir 2 game terakhir kita melawan Cina dan Jepang yang bermainnya sangat Asia Timur. Jadi waktu dua bulan ini harus menjadi masa belajar bagi Kluivert untuk memahami sepak bola Asia yang sangat beragam dan sangat kompleks sehingga nanti ketika dia bisa menerapkan strategi yang sangat dia inginkan bersama timnas Indonesia bisa benar-benar sesuai dan bisa juga meredam 4 lawan kita dengan 3 budaya sepak bola yang berbeda. Saya mau ke Bung Gita. Siapapun pelatihnya sebenarnya kan nanti Maret dan Juni akan jadi ujian karena di laga kualifikasi sudah ada perbandingan kemarin melalui berbagai pertandingan lawan Australia, Arab Saudi sudah ya, terus Bahrain, Tiongkok dan juga Jepang sudah ada perbandingannya. Nah kalau menurut Anda pelatih baru ini lebih baik melanjutkan strategi dari Shin Tae-yong atau mengubah total? Susah nih. Pelatih itu punya ego masing-masing jadi ya. Apalagi dia datang dari Belanda, modelnya kan ofensif ya. Apapun dia akan mengusahakan ofensif gitu loh. Apalagi tuntutan jelas sekali ya bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini bahkan pada saat kemenangan kita melawan Arab Saudi sekalipun ada kalimat bahwa kok kita mainnya sangat defensif, kok Shin Tae-yong seperti tidak punya strategi selain defensif. Ini mengkhawatirkan. Jadi mau nggak mau ada tekanan untuk bermain ofensif. Dia nggak yakin bahwa bahkan dengan pola 3-4-3 selama ini, kalau Belanda kan biasanya 4-2-3-1. Ini saya yakin akan dirubah juga oleh Patrick Kluivert. Ini yang harus cepat diadaptasi oleh Patrick Kluivert karena nggak gampang merubah 3-4-3 yang sudah biasa dengan 4-2-3-1 apalagi dalam waktu yang sangat pendek seperti ini. Kalau dari Bung Iksan melihatnya strategi Shin Tae-yong ini sebaiknya dilanjutkan atau diubah? Kalau kita bisa melihat dengan masa persiapan yang mepet, apalagi lawan pertama kita Australia, ya sebaiknya masih dipertahankan dengan pakem yang ada sekarang gitu kan, karena relatif gaya mainnya Shin Tae-yong meskipun dengan 3-4-3 dan menyerangnya tuh bisa menjadi 3-2-5 itu juga sebenarnya cukup ofensif gitu dan pemain-pemain kita yang seperti Messi Hurst, JIJ juga di Venezia sudah terbiasa bermain dengan 3 back seperti itu. Jadi dengan melawan Australia yang notabene kita punya sejarah buruk bermain di Australia tidak pernah menang di Australia. Jadi kita setidaknya bermain dulu dengan cara yang sudah mereka pahami bersama Coach Shin dalam laga-laga sebelumnya di putaran ketiga ini. Jadi kemungkinan nanti eksperimen
bisa mulai dilakukan ketika melawan Bahrain dan melawan Cina yang secara kualitas sebenarnya relatif seimbang, bahkan kalau kita melihat nilai pasarnya Bahrain dan Cina jauh di bawah kita. Jadi masa-masa transisi ini memang harus benar-benar diperhatikan dengan cermat oleh Patrick Kluivert, terutama ketika melawan Australia. Setidaknya tidak perlu banyak melakukan eksperimen taktikal, dan melawan Bahrain dan Cina itu adalah peluang dia untuk bisa menunjukkan kira-kira roh permainan Indonesia di eranya dia akan seperti apa. Itu paling cocok menurut saya bisa ditunjukkan ketika melawan Bahrain dan melawan Cina nanti. Oke, nah berarti harapan Anda mungkin mewakili juga teman-teman timnas yang sudah Anda ajak ngobrol, harapan untuk Kluivert kalaupun memang ternyata ia yang akan diperkenalkan tanggal 12 Januari apa? Harapannya ya bisa membantu timnas lebih baik, bisa memberikan aura yang jauh lebih positif di ruang ganti timnas pada 4 laga nanti. Oke, kalau dari Bung Gita, target apa yang harus bisa dicapai, harus bisa dibuktikan oleh Patrick Kluivert kalaupun memang ia yang nanti akan diperkenalkan? Ya, saya pikir bahwa dia harus bersikap lebih pragmatis ya. Kita punya 4 pertandingan, kita wajib mendapatkan setidaknya 6-7 poin, kalau bisa bahkan 9 poin untuk langsung lolos. Artinya strategi apapun yang harus dia perhatikan adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan, karena ini masalahnya adalah sepak bola. Ugly win lebih penting di sini daripada sekedar mengembangkan permainan untuk menjadi cantik, karena apapun kan targetnya lolos. Dan sekarang kan tekanannya juga bukan pada pelatih lagi, bahkan tekanannya sekarang pada federasi kalau sampai lolos karena keputusan ini. Memang kita harus hormat pada keputusan federasi karena mereka sudah memikirkannya dengan sangat baik. Dan ada baiknya adalah Patrick Kluivert juga bersikap bahwa tim ini sudah jadi, tim ini punya kemampuan, dan tim ini memang didesain oleh Sintayong dengan sangat bagus sekali defense-nya. Kita punya banyak pemain naturalisasi yang memang rata-rata adalah pemain bertahan, dan itu yang tetap harus dipertahankan oleh Patrick Kluivert atau siapapun nanti yang menggantikannya. Itu aja sih saya. Tapi kalau mungkin memprediksi nama-nama pemain yang akan dipertahankan atau jadi jagoan dari Patrick Kluivert di pertandingan yang terdekat, kira-kira siapa aja, Bung? Rizky Ridho sih harusnya iya ya. Seluruh pemain diaspora pasti akan dipertahankan, kecuali yang memang terkena akumulasi pada saat nanti melawan Australia. Saya sampai lupa tuh siapa yang akan terkena akumulasi. Ada pemain depan yang terkena akumulasi kalau nggak salah, yang tidak bisa bermain untuk satu pertandingan. Saya pikir juga kalau Rizky Ridho pasti akan dipertahankan. Kemudian sejauh ini kan Patrick Kluivert dalam wawancaranya sering menyebut nama Jordi Amat yang dia kenal. Jadi saya pikir juga tetap akan dipertahankan. Apapun rasa-rasanya tidak akan banyak perubahan ya, karena nama yang baru yang bakal masuk kan pasti oleh Romeni nanti kalau jadi dinaturalisasi, itu aja. Yang lainnya tetap akan sama. Itu. Mudah-mudahan Patrick Kluivert tidak akan menjadi seperti Frank de Boer di Inter Milan ya, yang hanya bertahan 85 hari, kemudian Inter Milannya juga agak berantakan pada saat itu. Itu di bawah kepemimpinannya Pak Erik juga loh, Inter Milan pada saat itu. Oke, kalau dari Bung Iksan, nama-nama yang sekiranya bisa jadi andalan Patrick Kluivert di pertandingan ke depan siapa aja kira-kira? Iya, kerangkanya jelas menurut saya tidak akan banyak berbeda gitu ya. Di tengah tetap dengan Tom Haye, terutama di belakang juga tetap dengan tonggaknya ada di J.I. Jazz dan juga Messilhers terus gitu. Nah, cuma nanti akan kita bisa melihat bahwa kita tahu bahwa Tom Haye dalam laga-laga di putaran ketiga ini kan sangat kepayahan untuk mengimbangi permainan tuntutan fisik dari Coach Shin. Nah, ini akan kita lihat nanti bagaimana Patrick Kluivert mensiasati nih kemampuan Tom Haye yang punya kurasi umpan yang baik dan pembacaan permainan yang baik untuk bisa lebih maksimal, tidak hanya menuntut dia untuk lebih banyak berlari atau bergerak di lapangan tengah. Terutama lagi juga saya ingin juga penasaran juga bagaimana nanti Patrick Kluivert memaksimalkan Aliano Reinders yang notabene bisa dikatakan disia-siakan oleh Coach Shin, meskipun kita tahu dalam proses naturalisasinya dia juga mendapat rekomendasi dari Coach Shin saat itu, dan terutama juga nanti ada oleh Romeni, dan mungkin juga kalau misalkan sesuai dengan target Pak Erik dalam pengumpulan berkasnya, Jero Ridewol juga bisa bergabung. Tentu itu kan juga bisa menjadi angin segar ke depannya buat timnas di tengah mungkin absennya Ragnar Roramangun misalkan melawan Australia. Jadi ini juga bisa menjadi hal yang positif gitu kan, dan pemain-pemain seperti Kevin Perdong, dan kalau lokalnya tentu Marcelino Ferdinand, Strawi Mangkualam, dan juga Rizky Ridho itu tetap bisa menjadi perwakilan lah pemain yang lahir dari pembinaan lokal kita. Oke, kita tunggu pembuktian dari siapapun pelatih yang nanti diperkenalkan tanggal 12 Januari. Terima kasih Bung Iksan Mahar dan juga Bung Gita Suwondo sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Sama-sama, Mbak.